Nah, kita juga izin tadi saya melapor ke Bapak Presiden untuk juga untuk bidding sebagai tuan rumah. AFC tak berdaya. Indonesia kuasai round 4, Cina Qatar tercengang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Asia, suara lantang dari Asia Tenggara mengguncang ruang rapat tertutup Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Tidak lagi jadi pelengkap, tidak lagi dipandang sebelah mata. Indonesia tampil sebagai kekuatan diplomasi baru yang menggemparkan. Di tengah pusaran kekuatan lama seperti Qatar dan Cina, satu nama berhasil membalikkan keadaan, Erick Thohir. Ketua Umum PSSI itu kembali membuat gebrakan besar. Setelah sukses membawa timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ia kini melakukan manuver yang mengejutkan seluruh Asia. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk beberapa laga penting di ronde keempat, menggeser posisi Qatar dan mengantongi persetujuan dari Cina. Satu kata menggambarkan semuanya, menggila. Lobi diam-diam, hasil menggelegar. Selama ini, AFC dikenal sebagai organisasi yang cenderung memihak kekuatan tradisional seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, atau Qatar. Negara-negara dengan kekuatan ekonomi tinggi kerap memonopoli status tuan rumah dalam berbagai kompetisi. Bahkan, dalam persaingan internal pun, suara Asia Tenggara nyaris tak pernah dominan. Tapi semua berubah saat Erick Thohir masuk ke arena. Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, sejak lolosnya Indonesia ke ronde keempat, Ed langsung memulai lobi intensif dengan sejumlah anggota eksekutif AFC. Ia tidak hanya datang membawa nama Indonesia, tapi juga proposal kuat, kesiapan infrastruktur, jaminan keamanan, dan, yang paling sulit ditolak, dukungan publik yang tak tertandingi. Tak ada atmosfer sepak bola di Asia yang bisa menyamai Indonesia saat ini, ucap seorang delegasi AFC asal Asia Barat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka tidak hanya punya stadion, tapi juga jiwa. Cina, dari saingan jadi sekutu. Yang paling mengejutkan adalah sikap Cina. Awalnya, negara tersebut digadang-gadang sebagai calon kuat tuan rumah untuk grup tertentu di ronde keempat. Tapi dalam perkembangan yang mengejutkan, delegasi Cina justru menyetujui langkah Indonesia, bahkan mengusulkan kerjasama logistik dan promosi bersama. Apa yang terjadi? Menurut bocoran dari pertemuan AFC di Kuala Lumpur, Cina menilai bahwa popularitas sepak bola di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk mengangkat eksistensi regional mereka. Dalam kata lain, bertanding di Jakarta justru dianggap memberi keuntungan branding yang lebih besar ketimbang bermain di stadion kosong di Beijing atau Chengdu. Stadion GBK yang penuh dan atmosfer luar biasa akan jadi panggung ideal untuk mempromosikan rivalitas sehat dan kekuatan Asia Timur, kata seorang pejabat dari CFA, Chinese Football Association. Qatar mundur dengan pahit. Qatar jelas yang paling kecewa. Setelah sukses menyelenggarakan Piala Dunia 2022, mereka sangat percaya diri mengajukan diri sebagai tuan rumah sebagian besar laga ronde keempat. Infrastruktur terbaik, stadion ber-AC, fasilitas bintang 5, semua telah mereka siapkan. Namun, kali ini semua itu tidak cukup. Keputusan AFC untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah membuat delegasi Qatar walk out lebih awal dari sesi pleno hari kedua. Sebuah sinyal jelas bahwa mereka tidak menerima keputusan ini dengan ringan. Ini bukan soal fasilitas. Ini soal momentum, ujar seorang petinggi AFC dari Asia Tengah. Dan saat ini, momentum sepak bola Asia ada di tangan Indonesia. GBK siap menjadi kawah neraka Asia. Dengan keputusan ini, Stadion Gelora Bung Karno akan kembali jadi pusat perhatian dunia. Setelah tampil megah di laga-laga fase kedua, kini GBK akan menjadi panggung pertarungan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Lawan-lawan kaliber seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, atau bahkan Iran bisa saja datang ke Jakarta, dan mereka tidak akan disambut dengan ramah. Supporter Indonesia, yang kini dijuluki sebagai salah satu fanbase paling militan di dunia, sudah mulai mengatur rencana visual, koreografi, dan bahkan teknologi laser show untuk menyambut para lawan. Tagar neraka GBK mulai trending di media sosial. Kalau AFC sudah beri panggung, kami yang akan sulap jadi neraka.
ujar seorang koordinator supporter dari kawasan Jabodetabek. Reaksi dunia, respek untuk Indonesia. Kemenangan diplomatik Indonesia tidak hanya membuat kagum Asia, tapi juga menarik perhatian media global. Media Inggris, The Guardian, menyebut ini sebagai pengambil alihan kekuasaan yang langka di kancah sepak bola Asia. Sementara media Jepang, Nikkan Sports, menyoroti kekuatan gabungan antara fanatisme publik dan diplomasi cerdas dari Federasi Indonesia. FIFA sendiri juga dikabarkan menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ini. Indonesia, yang sebelumnya kerap disebut sebagai raksasa tidur, kini dianggap telah bangun dan berlari sangat cepat. Erick Thohir, ini bukan akhir, ini awal. Dalam konferensi pers usai keputusan AFC diumumkan, Erick Thohir tampil percaya diri, namun tetap merendah. Ia menyebut bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya manuver pribadi. Kita tidak sedang merebut dari siapapun. Kita hanya menunjukkan bahwa Indonesia layak, ujarnya. Ini bukan akhir perjuangan. Ini baru awal. Kita tuan rumah, tapi harus menang. Itu target kita. Ia juga mengapresiasi sikap Cina yang terbuka dan dewasa dalam mendukung keputusan AFC. Sepak bola itu bukan hanya soal rivalitas, tapi juga kolaborasi. Cina menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Kami terbuka untuk kerjasama strategis ke depannya. Menuju masa depan, Indonesia pusat sepak bola Asia, dengan status tuan rumah di tangan, Indonesia kini berada dalam sorotan penuh. Tantangan ke depan akan lebih besar. Lawan yang lebih kuat, ekspektasi yang melonjak, dan tekanan media internasional. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia sudah resmi masuk peta kekuatan Asia. Tak lagi jadi tim hiburan, tak lagi jadi penonton. Kini, Garuda ada di panggung utama, dengan lampu sorot menyala penuh. Dan AFC tak bisa berbuat apa-apa selain mengangguk.